Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Septiani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video tentang demo mahasiswa tahun 1998. Di dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama ada latar belakang, kronologi, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Pada bulan Mei tahun 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada bulan April tahun 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden setelah masa bakti tahun 1993 sampai 1998. Mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Yang kedua ada kronologi. Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa tahun 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapatkan momentum saat krisis moneter Asia melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun, para analis asing menyoroti percepatan gerakan yang mendukung demokrasi setelah peristiwa 27 Juli tahun 1996 atau disebut juga peristiwa Kuda Tuli. Pada tahun 1998, Soeharto kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk ketujuh kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Namun, sejumlah pihak, termasuk mahasiswa, menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995, menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompleks Parlemen Republik Indonesia dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain Forum Komunikasi Debat Mahasiswa Jakarta atau FKSMJ dan Forum Kota. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto berhasil, tetapi beberapa pihak menilai agenda reformasi belum tercapai. Gerakan mahasiswa ini mencakup tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa yang dianggap sebagai pahlawan reformasi. Setelah Soekarno mundur, kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa masih terjadi, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga 2 kali. Turunnya Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Meskipun demikian, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran hak asasi manusia selama periode gerakan mahasiswa tahun 1998, termasuk hilangnya keberadaan mahasiswa dan kematian mahasiswa oleh aparat pemerintah.
yaitu 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi D. Widowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, apakah mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan? Mahasiswa sebagai agen of change, yaitu mahasiswa mempunyai peran penting dalam sebuah perubahan tanpa melihat lapisan masyarakat atau status ekonomi. Perubahan yang dimaksud yaitu mahasiswa agen perubahan, penjaga nilai, penerus bangsa, kekuatan moral, dan sosial kontrol. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.